Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Kali ini kami akan memaparkan langkah-langkah atau tutorial mengenai pengujian validitas, reliabilitas, dan juga normalitas. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nurfinkan Eliani, NIM 101-2060, dan ada teman saya, Sabida Zuhairo, NIM 101-2057, dan juga teman saya, Niswatun Arisya, NIM 101-2059. Nah, kami dari kelas Teknologi Informasi B. Nah, adapun tujuan dibuatnya video ini memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Statistika yang diampu oleh Ibu Elvinda Bendra, SPD MSI. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, kita akan melakukan pengujian validitas terhadap suatu data lampiran. Misalnya gini, ketika kalian melakukan sebuah penelitian, kalian kan akan menyebarkan beberapa kuesioner atau pertanyaan kepada responden. Nah, otomatis kalian kan akan mendapatkan hasil dari kuesioner atau pertanyaan yang kalian sebarkan kepada responden tersebut. Nah, hasilnya tuh apakah valid atau tidak kan kita belum tahu. Nah, untuk mengetahui kevalidan atau ketidakvalidan kuesioner yang kita sebarkan itu dapat kita ketahui dengan cara melakukan pengujian validitas pada aplikasi SPSS. Nah, kemudian cara menguji validitas atau melakukan pengujian validitas itu gimana sih caranya? Yang pertama, kalian bisa buka aplikasi SPSS kalian. Kita tunggu ya teman-teman karena masih loading, jadi mohon bersabar. Nah, ini udah terbuka aplikasinya. Kita siapkan lembar kosong seperti ini pada aplikasi SPSS. Kemudian kita buka data lampiran yang akan kita uji. Nah, di sini saya sudah memindahkan data lampiran dari Word ke Excel. Saya juga sudah merapikannya. Kemudian kita tinggal copy saja. Nah, untuk pengopiannya kita hanya mengopi isi atau hasil kuesionernya saja ya. Nah, di sini kan ada nomor kuesioner atau nomor pertanyaannya. Nah, ini tidak kita cantumkan. Kita hanya mengopi isinya saja. Kita copy, kemudian kita paste ke lembar kerja kosong yang sudah kita siapkan pada aplikasi SPSS. Kita tunggu. Nah, ini sudah keluar. Kenapa sih angkanya masih 1,00? Karena desimalnya belum kita ubah. Nah, kita ubah dulu desimalnya. Nah, cara mengubah desimalnya seperti apa? Seperti ini. Kita klik variabel view. Kemudian di sini kita lihat pada kolom desimal nih. Desimalnya kan masih 2. Nah, kita ubah menjadi 0. Nah, setelah kita ubah, kita juga di sini pada menu ini kita juga dapat mengubah namanya. Nah, di sini kan namanya kebetulan menggunakan var 0001. Ini kan terlalu panjang. Nah, di sini saya akan mengubahnya dengan cara Ctrl F. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini.
Kemudian kita pilih replace. Nah, kita masukkan nama yang tertera pada nama awal yang tertera pada ini ya, menunya ya, yaitu var 000. Kemudian kita mau mengubahnya menjadi apa? Nah, di sini saya mengubahnya menjadi variabel x. Kemudian untuk math case-nya kita centang dan kita pilih replace all. Nah, otomatis namanya kan berubah seperti ini. Jadi X1, X2, X3, dan seterusnya. Kemudian untuk bagian paling bawah, kita ubah dari X42, kan tadi kan kita mengkopinya juga mencantumkan nilai totalnya. Nah, kita ubah dari X42, kita ubah menjadi total. Oh ya, di sini di kolom measure, nah ini kan masih unknown ya. Kita ubah menjadi scale. Maaf. Ini saya mau ubahnya secara manual ya. Mungkin teman-teman kalau ada cara yang lebih cepat bisa diaplikasikan. Tapi di sini saya mengubahnya menggunakan cara manual. Oke, setelah selesai kita kembali ke data view. Nah, otomatis nilai yang sebelumnya 1,00 itu akan berubah menjadi seperti ini. Lalu gimana sih Kak untuk menguji validitas data tersebut? Nah, caranya adalah dengan klik analyze yang ada pada atas aplikasi SPSS, paling atas ya, ini ada beberapa pilihan, kita pilih analyze, kemudian kita klik correlate, dan kita pilih bivariate. Nah, di sini kan kita dihadapkan dengan dua kolom putih nih. Kolom kirinya kan ada datanya, sedangkan kolom kanannya tidak ada datanya. Kita pindahkan seluruh data yang ada pada kolom kiri ke dalam ke dalam kolom yang ada pada sisi kanan. Kita kontrol A, otomatis ke copy semuanya ya. Kita pindahkan ke kolom kanan. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Nah, akan muncul outputnya seperti ini. Kemudian gimana sih Kak cara menentukan valid atau tidaknya sebuah kuesioner tersebut, sebuah data lampiran tersebut, yaitu dengan cara melihat nilai person correlate. Nah, kita lihatnya di kolom total. Paling atas ya, yang ini ya, yang ada koma-komanya nih. Kita lihat di sini. Nah, dalam menentukan valid atau tidaknya data kuesioner, itu kita harus mencari yang namanya R-tabel dulu. Nah, cara mencari R-tabel itu seperti apa? Kita buka dulu R-tabelnya. R-tabel sebelumnya, buat teman-teman yang belum tahu R-tabel itu adalah nilai tetap yang nantinya akan kita jadikan tandingan nilai R hitung, dimana jika nilai R hitung itu lebih besar dari nilai R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang kita uji itu valid. Dan sebaliknya, jika nilai R hitung itu kurang dari nilai R tabelnya, maka dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang kita uji itu tidak valid. Nah, kemudian gimana sih Kak cara mencari nilai R tabelnya? Nah, cara mencari nilai R tabel, kita harus mengetahui jumlah responden yang menjawab ya, atau menanggapi kuesioner yang kita sebarkan. Itu ada berapa sih? Nah, kebetulan di sini pada data kami jumlah respondennya ada 35. Nah,
rumusnya adalah DF sama dengan N kurangi 2. Nah, N-nya itu adalah jumlah responden. Jumlah respondennya ada 35 dikurangi 2 menjadi 33. Kemudian kita lihat pada nilai R tabelnya. Kita lihat pada nomor 33. Dengan 5% ya, karena di soalnya menggunakan 5%. Nah, kita lihat 33 yaitu 0,344. Nah, sudah ketemu nilai R tabelnya adalah 0,344. Kemudian kita balik lagi ke aplikasi SPSS, kita lihat per kuesioner ya. Kita lihat paling pojok, paling atas, pojok atas. Nah, ini 0,266. Nah, 0,266 itu apakah lebih besar atau kurang dari 0,334? 0,344, mohon maaf. Nah, 0,266 itu kurang dari 0,344. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner pertama itu tidak valid. Nah, cara pengujiannya seperti itu. Nah, lalu masa kita harus mencari satu persatu sih, sedangkan jumlah respondennya itu kan banyak, ada 35. Itu bagaimana caranya sih, Kak, untuk mencari valid atau tidaknya dengan cara singkatnya? Nah, cara singkatnya itu bisa kita cari melalui Excel. Dengan cara kita copy dulu output datanya. Ini kan kita sudah mendapatkan output datanya, kita copy, kita pastekan ke Excel. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengcopy pastenya ke Excel. Nah, hasilnya seperti ini juga sudah saya rapikan. Kemudian kita tuliskan nilai R tabelnya. Nah, saya menuliskannya pada kolom sebelah total ya. Di sini saya tulis, kemudian saya tarik ke bawah sehingga hasilnya kayak gini. Kemudian kita menggunakan rumus if. Rumus if. Nah, ini saya sudah mencarinya satu persatu ya. Maksudnya sudah saya cari dengan rumus if semuanya. Nah, di sini akan saya ulangi lagi. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengetikkan sama dengan if itu jika nilai R hitungnya itu lebih dari nilai R tabel, maka kuesionernya itu dapat dinyatakan valid. Kemudian jika nilai R hitungnya kurang dari nilai R tabelnya, maka dapat disimpulkan kuesioner tidak valid. Kemudian kurung tutup dan di enter. Nah, kalian dapat menariknya ke bawah sehingga hasilnya seperti ini. Nah, setelah saya menguji kuesionernya, ternyata data yang saya uji ini 18 di antara 40 itu tidak valid. Dan sisanya valid. Jadi seperti itu. Kemudian untuk pengujian reliabilitas akan diterangkan oleh rekan saya yang bernama Sabita Zuhairoh, NIM 101-2057. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nurfinkan Eliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang reliabilitas. Nih, di sini kan udah ada soalnya. Yang tadi lampiran 3, saya akan lanjutkan saja. Saya akan klik analyze, kemudian scale, reliable. Nah, ini kan udah muncul itemnya. Kita kontrol A, kemudian geser ke kanan, kecuali yang total kita kembalikan saja, kemudian klik OK. Kuesioner dikatakan reliable jika nilai count.apa lebih dari 0,6. Nih, udah muncul output SPSS-nya. Count.alpha di sini kan 0,690 dari
item 40 dari kuesioner 40 ini, maka kesimpulannya kayak gini. Jika cronbet alpha lebih dari 0,6, nah sedangkan di sini kan cronbet alphanya 0,690, maka dijadikan reliable karena cronbet alpha 0,690 lebih besar daripada 0,06. Nah, uji reliabilitas ini dinyatakan reliable. Kemudian, uji normalitas akan dilanjutkan kepada teman saya yang bernama Mbak Miswatun Arizia. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang pengujian normalitas. Jadi bedanya dengan pengujian sebelumnya itu, kalau pengujian yang validitas dan reliabilitas itu menggunakan data-data kuesioner, sedangkan yang pengujian normalitas itu menggunakan hasil akhir atau skor akhir. Langsung saja ke caranya, kita pilih analyze, lalu kita pilih lagi descriptive statistik, kemudian kita pilih yang explore. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di kolom yang sebelah kiri itu berisikan data-data kuesioner, sedangkan yang sebelah kanan itu berisikan tentang dependent list, factor list, dan label cases B. Jadi di sini kita pilih yang hasil akhir. Di sini kita pilih yang totalnya, kita pindahkan ke dependent list. Kemudian kita plot, dan jangan lupa kita checklist dulu yang histogram sama yang normality. Lalu kita chat continue, lalu oke. Kemudian akan muncul sebuah output seperti di layar ini. Kita pilih yang test of normality. Jadi di sini normal atau tidaknya pengujian normalitas itu bisa dilihat dari nilai signifikannya. Di sini kan nilai signifikannya 0,200. Apabila nilai signifikan itu lebih dari nilai batas, maka hasilnya itu normal. Jika nilai signifikan tidak melebihi atau kurang dari nilai batasnya itu 0,05, itu bisa dikatakan tidak normal. Sekian dari saya. Nah, jadi kira-kira seperti itu pengujian validitas, reliabilitas, dan juga normalitas yang kami lakukan pada suatu data lampiran. Kemudian apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 3 mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.